aydihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa ia memohon petunjuk kepada Rasulullah. Dalam jawaban yang singkat, Rasulullah bersabda. Nah, selengkapnya hadis ini dalam bahasa Arab, an Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qultu ya Rasulullah qulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala qul amantu billahi summastaqim. Rawahu Muslim. Hadis dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa aku pernah mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda. Lebih lanjut dijelaskan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan yang tidak akan aku tanyakan lagi kepada seseorang pun, melainkan hanya kepadamu ya Rasulullah. Dalam jawaban yang singkat padat maknanya, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Qul amantu billahi summastaqim. Katakanlah aku benar-benar beriman kepada Allah, kemudian istiqomah dalam keimanan ini. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bumi yang kita huni ini adalah planet yang selalu berputar. Kadang siang, kadang malam. Rotasi kehidupan ini tiada pernah henti. Kadang berada di atas, suatu ketika berada di bawah. Ketika berada di atas, mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, sedang bersuka cita, sedang dalam posisi yang menentukan, harapan sesuai dengan kenyataan, gelak terbahak-bahak, senyum begitu menawan, laksana dunia punya dia. Tapi ketika menghadapi suatu masalah, hambatan, tantangan, rintangan yang dituju tidak sesuai dengan kenyataan, ekspektasi tak terwujud dalam realitas, menghadapi masalah, apalagi kalau sedang tertimpa musibah,
laksana dunia begitu sempit, hati ingin menjerit, apalagi kalau hutang terbelilit. Nah, dunia terasa benar-benar sempit kala itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, dalam kondisi yang bagaimanapun, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang, dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang dalam hidup yang kita jalani ini, sebagai seorang muslim mesti tangguh, teguh dengan keyakinan kita sebagai seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tak tergoyahkan keyakinan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, sebagai seorang muslim ada 3 kata dalam bahasa Arab yang menjadi kekuatan kita dalam mengharungi bahtera kehidupan ini. Sebagai inner power, kekuatan yang bersifat ke dalam, bahkan bisa juga sebagai outer power, kekuatan yang bersifat keluar. Tangguh dan teguh, istiqomah dalam keimanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, yang pertama istiqomah. Dalam hadis yang disampaikan pada permulaan khutbah di atas, Sufyan bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah, "Berilah aku petunjuk wahai Rasulullah. Katakanlah suatu perkataan yang tak akan aku tanyakan lagi kepada seseorang pun, melainkan hanya kepadamu ya Rasulullah." Nah, apa jawaban Rasulullah? "Qul amantu billahi summastaqim." Katakanlah, aku benar-benar beriman kepada Allah, kemudian istiqomah dalam keimanan. Nah, sebagai seorang muslim, dalam diri pribadi kita yakin seyakin-yakinnya akan keesaan dan kemahakuasaan Allah. Tauhid uluhiyah, hanya Allah Tuhan kita. Tak tergoyahkan keyakinan ini meskipun pahit getirnya kehidupan. Baik dalam keadaan lapang, ketika berada di atas, di puncak, ketika sedang dalam posisi yang menentukan ekspektasi sesuai dengan realitas yang terjadi, apalagi ketika menghadapi masalah. Ketika itu terasa hidup payah, rada-rada susah. Nah, tapi selalulah di jalan yang diridai oleh Allah dan selalu istiqomah. Jangan mudah goyah keyakinan kita sebagai seorang muslim. Ini tauhid uluhiyah. Kemudian tauhid ubudiyah. Keyakinan yang mendalam dalam diri pribadi kita sebagai seorang mukmin bahwa hanya Allah yang berhak untuk kita sembah. Dalam Al-Ihsan itu, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika engkau menyembah Allah, laksana pada waktu itu engkau melihat Allah. Tapi tidak, jika engkau tidak bisa melihatnya, yakinlah Allah selalu melihatmu. Nah, keyakinan ini menyebabkan kita sebagai seorang mukmin ketika beribadah, khusyuk beribadah. Nah, inilah pertaruhan setan. Baru saja takbiratul ihram, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Setan aktif bekerja. Jangankan kita yang sedang beribadah di masjid terdekat dengan tempat kita berdomisili, saudara-saudari kita yang sedang beribadah, yang sedang menunaikan umrah di tanah suci, setan nyelinap ketika ibadah dilaksanakan. Pikiran itu muter-muter. Ini tadi kunci mobil yang tak jumpa ya di mana ditaruh. Muncul ketika sedang sholat. Di kantor
berkas ini tadi sudah ditandatangani, tapi kok tak jumpa di tempat usaha, di warung, di kedai, di toko, nilai nominalnya segini di laci, kok ditemukan segitu. Kebawa hal-hal yang sederhana ini dalam ibadah yang dilakukan. Coba kalau tidak sedang beribadah, tak ada putaran mikir itu, pikiran itu muter-muter. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ini pertaruhan setan. Jangan seorang hamba khusyuk beribadah. Nah, ketika hal itu terjadi, kembalikan pikiran ini bahwa kita sedang menghadapnya. Nah, kalau seorang muslim terlatih khusyuk beribadah, hati tenang, pikiran lapang, meski kadang-kadang ada masalah yang menghadang, tak menjadi penghalang karena dekat dengan Allah yang Maha Penyayang. Terlatih dengan konsentrasi yang tinggi sehingga seorang muslim cerdas dalam hidup dan kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian tauhid rububiyah, keyakinan yang mendalam dalam diri pribadi kita sebagai seorang mukmin bahwa hanya Allah yang mengatur alam semesta ini. Tak ada kekuatan transendental, kekuatan supernatural yang melebihi kemahabesaran dan kemahakuasaan Allah. Nah, keyakinan ini terpatri dalam hati sanubari kita sebagai seorang mukmin. Tak tergoyahkan keimanan ini meskipun pahit getirnya kehidupan yang dilalui. Ketika menghadapi masalah, ini sudah optimal diperhitungkan. Tetapi kenapa tak sampai kepada posisi yang dituju? Jangan mudah goyah keyakinan ini. Apalagi kalau menghujat, menyalahkan nasib. Mengapa nasib begini? Mengapa Tuhan tak adil? Ini dapat menggorogoti keyakinan kita sebagai seorang mukmin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ini istiqomah dalam keimanan. Nah, keimanan yang kuat kepada Allah terimplementasi dalam ibadah yang dilaksanakan. Tegakkan salat 5 waktu sehari semalam. Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sungguhnya salat itu merupakan kewajiban bagi setiap individu mukmin dengan waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Nah, ibadah salat ini sebagian masih juga malas salatnya. Muslim tapi tak salat. Ada saja alasan untuk tidak salat. Subuh merasa kesiangan, zuhur terasa kesibukan, seabrek pekerjaan sok sibuk. Asar dalam perjalanan, maghrib kecapean, keletihan, isya ketiduran. Akhirnya bolos-bolos salatnya. Nah, di kalangan ulama dan orang-orang saleh tempo dahulu, seandainya tak disyariatkan salat ini, apalagi kalau tak ada salat tahajud, salat di tengah malam, tak enak lagi hidup di dunia ini. Begitu nikmatnya kalau sudah dapat khusyuk beribadah itu, sehingga menjalani hidup dengan penuh tenang, hati tenang, pikiran lapang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ibadah-ibadah yang lain, zakat, infak, sedekah, gemar berzakat, zakat sebagai kewajiban, kemudian bersedekah, berempati kepada sesama. Ini ajaran agama kita. Orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, ulurkan tangan kita. Anak-anak sekolah, anak-anak yatim piatu yang ketiadaan biaya, sudahlah tiada ayah dan ibu, hampir terancam putus sekolah, padahal otaknya cerdas. Ulurkan tangan kita membantu sesama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, andai kata orang-orang yang berada di bawah tanah sekarang, yang hidup di alam kuburan itu, yang sedang berada di alam kubur dengan cara mereka pula, diberi waktu sekejap dengan cara hidup kita di dunia ini, apa amalan pertamanya? Di samping sholat, bersedekah. Begitu
keutamaan bersedekah. Sehingga dalam hadis, innas sadaqata la tudfi'u ghadabar rabb. Sungguhnya sedekah ini dapat mereda kemurkaan Tuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, istiqomah dalam beribadah, selalu berbuat kebaikan di atas kebenaran. Kemudian tampak terimplementasi keimanan dan selalu beribadah karena Allah terimplementasi dari dalam akhlak yang mulia. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah, perlakukanlah manusia itu dengan akhlak yang baik. Dalam hidup seorang muslim selalu berakhlak dengan akhlak yang mulia, ramah tamah, sopan, tak sombong, tidak arogan. Bahasa Minang, tak ongas. Apa yang mau disombongkan dalam hidup ini? Merasa hebat, masih banyak orang yang lebih hebat daripada dia. Merasa berpunya, masih banyak orang lain yang lebih berpunya daripada dia. Di atas langit masih ada langit. Ibarat kata pepatah, jauhi sifat sombong dan takbur, menebuk dada, banggakan diri. Ajaklah diri berbudi luhur agar tiada orang yang benci. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, istiqomah ini sebagai kekuatan bagi kita sebagai seorang muslim dalam menjalani hidup ini. Kemudian yang kedua, kata yang kedua, istikharah. Ma khaba man istakhara wala nadima man istasara wala ala man iktasada. Tidaklah akan merugi orang yang suka beristikharah. Tidaklah akan kelaparan orang yang rajin menabung. Dan tidaklah akan bersedih hati orang yang suka bermusyawarah. Ma khaba man istakhara. Tidaklah akan merugi orang yang suka beristikharah. Nah, salat istikharah, salat sunat 2 rakaat. Ketika menghadapi persoalan pelik, persoalan yang begitu ruwet, ragu mengambil keputusan mana yang terbaik. Ini anak-anak ini mau mengembangkan usaha di kota Cibubur atau di Cianjur. Ini ragu mengambil keputusan beraktivitas di Surabaya atau di Jakarta. Mau merantau ke Singapura atau ke Kuala Lumpur. Ragu ngambil keputusan. Laksanakan sholat istikharah. Libatkan dia dalam segenap aktivitas kita. Rasakan kehadiran yang Maha Kuasa ini dalam segenap denyut nafas kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, di keheningan malam, dikala orang lain terlelap dan terbuai dengan mimpi-mimpi yang indah, di saat itu terdengar gemericik air wudhu. Seorang hamba kemudian menunaikan salat tahajud, salat hajat. Laksana bertafakur di galaksi luhur. Nah, kalau ada persoalan pelik, curhatlah jangan hanya dengan manusia, tapi komunikasikan dengan sang penguasa semesta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, istighfar. Nah, istighfar selalu memohon ampun kepada Allah. Nah, ini juga sebagai kekuatan. Mengakui berbagai perbuatan kesalahan, dosa dan maksiat yang sudah diperbuat dan segera bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ard walakin kazzabu fakhaznahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan bertakwa, memohon ampun kepada Allah, benar-benar bertaubat. Maka kemudian akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan itu dari langit dan berbagai penjuru muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, istighfar sebagai kekuatan. Bahkan ketika azab akan diturunkan,
karena semuanya benar-benar bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, beristighfar, maka ini kekuatan istighfar itu dapat meredam kemurkaan penguasa semesta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak keturunan Adam itu pasti bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang mau bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan demikian kita semua makin tergugah menjadi hamba-hamba Allah yang taat, dalam hidup selalu bertaubat, menjauhi berbagai perbuatan maksiat. Mudah-mudahan hidup selalu bertabur nikmat, hidup selamat di dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Mm-hmm.